kami dari P2G. Untuk PowerPoint-nya maaf bisa ditampilkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya lanjut bahwa P2G adalah organisasi profesi guru. Kami berbadan hukum dan memang next slide. Pada hari ini langsung saja kami di sini hadir 5 orang. Next slide. Tetapi kemudian kami membawa data kurang lebih 466 kasus guru-guru honorer, beberapa diantaranya di Jawa Barat, Kuningan, Garut, dan sekitarnya. Ini adalah guru yang terbukti, kami membawa datanya. Ini ternyata guru honorernya tergeser dengan kedatangan guru P3K atau P1. Itu masalahnya. Nah, di antara para guru tersebut juga ada yang sudah mengajar sejak tahun 2005. Pada intinya ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang tadi, prinsip, dan juga kesimpulan. Ada 3 masalah utama sebetulnya dalam teman-teman guru-guru honorer ini. Yang pertama adalah pemberhentian. Jadi sekarang mungkin kalau saya boleh sebut ya, di ruangan sidang yang terhormat ini, di Indonesia secara menyeluruh, kami bisa menyebutkan seperti itu, sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honorer dari sekolah dengan cara-cara halus. Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya. Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional dan harus dideklarasikan di forum ini. Tanggal 4 Juli 2024, saya Iman Janatul Hairi menyatakan bahwa sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri terutama. Yang kedua, seleksi P3K ini menurut kami, kesimpulan kami dari beberapa tahun kami mengikuti isu ini, bahwa setiap kebijakan pendidikan, terutama kebijakan seleksi P3K, itu memeta konflikkan antar guru. Seperti teman-teman kami di sebelah di sini, ada forum guru honorer dengan banyak nama dan singkatannya mungkin Kang Ferry lebih hafal, karena sudah berkali-kali beberapa forum datang ke sini. Itu adalah hasil kebijakan seleksi P3K yang tidak adil. Ketika tidak adil, timbul korban, bikin forum lagi, dan kesini lagi, dan begitu seterusnya. Saya kira ini bukan hanya sebuah masalah, tapi ini adalah sebuah masalah yang sangat sistemik dan terus berulang. Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrim untuk menghentikan ini gitu. Itu yang kedua. Jadi ini masalah akan berkelanjutan. Yang ketiga soal kesejahteraan. Meskipun kami kemudian di sini hadir untuk menyuarakan teman-teman guru honorer, tetapi kemudian juga dalam seleksi ini kami menilai ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh guru, baik guru honorer, baik guru P1 ataupun P2, bagi guru-guru yang menunggu seleksi ini dari tahun 2021, 2022, dan 2023, tidak ada yang bertanggung jawab bagaimana hidup mereka mempertahankan dirinya. Karena nanti kami juga akan melampirkan survei dari IDES, Dompet Duafa. Dompet Duafa aja sampai ikut campur ya, alhamdulillah luar biasa. Untuk melakukan survei terhadap ribuan guru. Yang ternyata salah satunya guru-guru honorer, termasuk guru-guru P3, P1 itu juga harus bekerja serabutan. Jadi ojol, menjadi penceramah, sholat Jumat kadang-kadang ya, lumayan amplopnya. Karena menjadi penulis, saya juga penulis sebetulnya. Kita berusaha keras untuk mempertahankan hidup. Jadi bisa dibayangkan tidak bagaimana untuk jalan ke sekolah saja itu tidak ada gitu untuk sekedar tenaga makan gitu ya. Jadi ini isu yang sangat harus diselesaikan. Next slide. Makanya kemudian kerugian guru ini yang pertama karena menunggu, dan yang kedua sudah saya sebutkan tadi, dan ini juga biaya dari kehilangan jam yang secara perlahan guru-guru tersebut harus, jadi bukan karena dia hobi dengan bimbel pekerjaan lain, bukan, karena ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup karena sangat tidak layak sekali situasinya. Next slide. Ini adalah survei IDES yang dilakukan oleh lembaga Dompet Duafa. Bagaimana ini adalah data-data yang sangat nyata bahwa para guru tersebut berhutang kepada guru, menggadaikan SK, ya honorer nggak punya SK, apa yang digadaikan gitu, meminjam ke teman, handphonenya digadai sampai 2 kali dan lain seterusnya. Jadi ini kondisi yang sangat tidak memartabatkan. Nanti mungkin akan saya tunjukkan slide tahun ini Sekjen PBB itu mengadakan panel tingkat tinggi yang menyatakan bahwa guru itu harus dimartabatkan dan harus dimanusiakan. Jadi kami kira kondisi guru honorer, termasuk juga guru-guru yang sedang menunggu di P1, ini juga sama-sama tidak bermartabat. Next slide. Nah,
Secara teknis, ini mungkin kami ulas ya selama 3 tahun terakhir. Ada 4 hal sebetulnya yang menjadi persoalan teknis kita. Yang pertama, analis jabatan. Nanti akan didetailkan oleh teman-teman dari P2G yang lain. Tetapi intinya data kita itu kusut. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Panselnas dan lain sebagainya ini sangat kusut. Analisis jabatan dari tingkat sekolah, dapodik, dinas pendidikan sampai pemerintah itu tidak ada yang benar-benar sinkron. Kami sebetulnya ya berpikir positif ketika kita punya menteri yang di bidang teknologi informasi, artinya sangat hafal tentang data. Tapi ternyata 5 tahun ini terbukti bahwa data kita malah makin kusut. Ada guru-guru yang mengajar bukan bidangnya, termasuk juga guru agama. Ada guru matematik SMK ngajar matematik. Kemudian ada kedatangan guru P3K, jam matematiknya berkurang setengahnya, datang lagi guru matematika P3K berkurang lagi sampai 0 jam. Kemudian sekolah mungkin karena kasihan diberikan jam pelajaran agama, akhirnya ngajar pelajaran agama, digajar pelajaran agama, datang lagi P3K agamanya, jadinya kosong. Situasi hari ini guru-guru honorer itu disebut hidup tidak hidup, disebut mati masih hidup, dan statusnya tidak jelas di sekolah. Dia makhluk apa itu nggak tahu. Apakah dia datang ke sekolah itu sebagai apa, dia juga nggak jelas. Dan ini kegentingan bagi teman-teman guru, termasuk seperti disampaikan oleh teman-teman GPAI tadi, bahwa kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Kebetulan di Jawa Barat juga ada penelitian yang dilakukan oleh Steering Komite Jabar Masagi di Disdik Jabar. Salah satu psikolog namanya Ibu Hanifah Misbah itu melakukan survei terhadap guru-guru, sekitar 2.306 guru. Dan hasilnya guru-guru ini pada stres. Tapi stres mereka yang tingkat utamanya adalah ketika tidak bisa melayani murid. Jadi bukan hanya soal kesejahteraan, stres utama para guru-guru ini, termasuk guru P1, guru honorer juga. Ini ternyata ketika tidak bisa melayani, misalkan apa? Mengajar bukan bidangnya. Dan guru matematika yang terpaksa mengajar agama dan sekarang juga tidak tahu jamnya kosong. Ini contohnya di sebelah saya, Kang Rida, ngajar di SMK di Jawa Barat. Emang bisa ngajar agama? Bayangkan gitu ya, bagaimana kualitas agama rakyat Indonesia kalau begini caranya. Maaf ya Kang Rida ya, bukan saya ini, tapi kan tidak kompetensinya belum tentu juga gitu kan. Yang ketiga adalah relokasi. Jadi proses pengusiran guru-guru honorer dari sekolah ini menggunakan relokasi dan redistribusi. Gitu, seolah-olah ada yang dipindahkan padahal jamnya berkurang. Jadi kami ulangi lagi, kita harus mendeklarasikan hari ini terjadi pengusiran besar-besaran, PHK besar-besaran secara massal, tetapi diklasterkan di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap sekolah. Akhirnya para guru honorer hanya mendapatkan tekanan-tekanan secara verbal. Dan yang ketiga adalah jaminan regulasi, sama dengan teman-teman GPAI bahwa kita juga ingin ada jaminan jangan sampai guru-guru honorer ini di PHK gitu ya. Selanjutnya next slide. Kami juga berkomunikasi dengan Dirjen GTK Prof Nunuk yang mengatakan bahwa di dalam Permendikbud ya nomor 349 ini sudah ditentukan bahwa guru honorer tidak akan tergeser oleh guru-guru P3K atau P1, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada 466 kasus yang berhasil kami kumpulkan. Padahal itu bukan tugas kita ya mengumpulkan seperti itu. Lanjut. Yang pertama, misalkan data di Jawa Barat ini ya, bahkan kemudian 800 guru bukan hanya 466. Jamnya ternolkan. Jadi saya kira ini sangat-sangat miris sekali. Yang kedua, pergeseran tadi sudah kami sebutkan. Yang ketiga, itu adalah soal kebutuhan tidak sesuai dengan kuota. 10% juga tidak. Kebutuhannya 11.000 sekian, tetapi yang di kuota ini dikeluarkan hanya 1.500. Lalu juga afirmasi sertifikasi pendidik, mohon maaf, kita semua sebetulnya seluruh guru di Indonesia itu berhak, apalagi Undang-Undang Guru Indonesia sudah lewat 10 tahun ya, jadi sudah ada pelanggaran terhadap undang-undang sebetulnya. Ketika ada guru yang belum tersertifikasi, 1,6 juta, yang tadi disebutkan juga termasuk. Lalu kemudian ketika guru-guru honorer ini ikut seleksi P3K, startnya berbeda. Kenapa? Misalkan teman-teman guru swasta sudah sertifikasi karena mudah mengurus dapodik, mudah mengurus untuk NUPTK. Guru-guru di sekolah negeri honorer itu berliku-liku sekali. Kami juga mendapatkan beberapa laporan-laporan seperti harus bayar lah, dipersulit lah, dan lain sebagainya. Lika-likunya berbeda. Jadi teman-teman guru honorer ini, tantangannya lebih berat lagi, bahkan untuk mendapatkan status di dapodik maupun NUPTK. Lanjut. Itu pun ketika PPG ngantri lagi Pak kita Pak, belum tentu gitu, seperti ngantri haji. Ini beberapa data sudah kami lampirkan. Next slide, bisa dibaca Bapak Ibu Dewan yang terhormat.
ini kasus di DKI Jakarta bukan hanya guru honorer tapi guru-guru P3K juga kami kira secara umum P3K ini sebetulnya secara real kalau kita bandingkan dengan profesi lain ini tidak sangat menjamin. Di DKI Jakarta temuan 2023 kami melihat ada guru-guru yang dikontrak hanya 1 tahun. Kemudian juga jamnya tidak mencukupi, itu ada 200 data. Ketika kami mengkonfirmasi ini, kami dari P2G secara verbal disampaikan oleh Oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mensomasi P2G karena kami merilis data ini. Jadi salah satu rekomendasi kami, tolong jangan diintimidasi dong gitu.